masuknya Islam ke Indonesia? Masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-7 hingga 16 Masehi. Adapun teori-teori awal masuknya Islam, yaitu yang pertama teori Gujarat, India. Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-13. Buktinya yaitu batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Pasai mirip dengan yang ada di Gujarat. Yang kedua, teori Mekah atau Arab. Islam datang langsung dari Timur Tengah Arab pada abad ke-7 Masehi. Buktinya yaitu catatan perjalanan Tiongkok tentang permukiman Arab di Sumatera dan jalur pelayaran langsung. Yang ketiga yaitu teori Persia atau Iran, ada pengaruh budaya Persia dalam Islam Indonesia. Buktinya yaitu peringatan Asyura, istilah tajuk dan penggunaan aksara Arab Parsi. Dan yang terakhir keempat teori Cina atau Tiongkok. Peran besar pedagang dan armada Muslim Cina, misalnya Laksamana Cheng Ho. Buktinya yaitu pengaruh di komunitas pesisir Jawa seperti Demak. Wilayah pertama yang menerima Islam adalah pesisir Sumatera, Aceh atau Pasai, dan kemudian menyebar ke Jawa terutama melalui Jawa Timur, Sunan Ampel, lalu ke Jawa Tengah, Demak, Kudus. Keempat teori ini saling melengkapi. Islam masuk melalui berbagai jalur dan waktu, menjadikan proses yang kompleks dan multisaluran. Tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Wali Songo, 9 wali yang paling terkenal dengan metode dakwah yang beragam, kesenian, perdagangan, dan pendidikan. Antara lain, 1. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, penyebar awal di Gresik, Jawa Timur. 2. Sunan Ampel, Raden Rahmat, tokoh sentral di Surabaya mengajarkan dasar-dasar Islam. 3. Sunan Bonang Makdum Ibrahim, menggunakan gamelan untuk media dakwah di Tuban. 4. Sunan Derajat, Raden Kosim, berfokus pada kesejahteraan sosial di Lamongan. 5. Sunan Kalijaga, Raden Said, memanfaatkan budaya Jawa seperti wayang dalam dakwah. 6. Sunan Kudus, Jafar Shadiq, menara Kudus menjadi simbol toleransi beragama. 7. Sunan Giri, Raden Paku, membangun Giri Kedaton sebagai pusat pendidikan Islam. 8. Sunan Muria, Raden Umar Said, menyebarkan Islam di daerah pegunungan Muria. 9. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, memperluas Islam di Cirebon dan Jawa Barat. Para Sultan dan Raja. 1. Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai, raja pertama yang memeluk Islam dan mendirikan Kesultanan Islam pertama, abad ke-13. 2. Sultan Zainal Abidin Ternate, menggunakan gelar Sultan dan memperkuat Islam di Maluku abad ke-15. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qanhar, Aceh, mengembangkan kekuatan militer dan menjalin hubungan dengan Turki abad ke-16. Ulama dari luar Jawa. 1. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Aceh, ulama besar, pengembang tarekat Syatariah, penulis kitab fikih. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan, dikenal sebagai Datuk Kalampayan, mendirikan pusat pendidikan ulama di Martapura. 3. Dato Ribandang, Sulawesi, ulama yang menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan dan menjadi guru para sultan. Islam masuk ke Indonesia secara bertahap dan damai melalui beberapa cara. 1. Perdagangan. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India membawa Islam ke Indonesia sejak abad ke-7. 2. Perkawinan. Pedagang Muslim menikahi perempuan pribumi sehingga Islam menyebar dalam keluarga. 3. Pendidikan. Ulama dan guru agama mendirikan pondok pesantren untuk menyebarkan Islam. 4. Seni dan budaya. Islam disebarkan melalui seni, sastra, dan arsitektur yang berakulturasi dengan budaya lokal. 5. Tasawuf. Ahli tasawuf menyebarkan Islam dengan pendekatan mistis dan fleksibel. 6. Politik. Raja-raja Islam seperti Samudra Pasai dan Demak menyebarkan Islam di wilayah kekuasaan mereka. Situasi Islam di Indonesia saat ini ditandai sebagai mayoritas terbesar di dunia, menghadapi tantangan modernisasi, globalisasi, dan pluralisme dengan dinamika antara menjaga nilai agama dan adaptasi teknologi, serta isu sosial seperti moderasi beragama, pendidikan Islam, dan isu-isu hukum fikih sehari-hari, misalnya pernikahan siri, poligami,
sambil terus berupaya meningkatkan peran global dan mengatasi masalah internal seperti radikalisme dan isu keagamaan spesifik daerah, misalnya Aceh. Kondisi umat dan demografi mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim sekitar 87%, menjadikan Indonesia negara dengan Muslim terbesar di dunia. Pluralisme Islam hidup berdampingan dengan agama lain, namun isu pluralisme dan moderasi beragama menjadi fokus penting isu dan tantangan. Modernisasi dan teknologi umat Islam ditantang untuk beradaptasi dengan perubahan positif teknologi tanpa mengabaikan nilai agama, sambil menolak dampak negatifnya. Isu radikalisasi dan ekstremisme tetap menjadi perhatian yang perlu diatasi melalui pendidikan dan pemahaman agama yang moderat, hukum dan fikih, penerapan hukum Islam, personal, ibadah, zakat kuat, namun hukum positif nasional tetap berlaku. Ada diskusi seputar hukum fikih praktis seperti poligami, nikah siri, dan hukum terkait kehidupan modern. Internal organisasi, terdapat dinamika internal di organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama yang terkait kepemimpinan dan keharmonisan internal, tren dan peran global, pendidikan, dan dakwah. Kemenag mendorong peningkatan kualitas PTKI, yaitu perguruan tinggi keagamaan Islam dan madrasah. Munculnya tokoh dan konten dakwah yang mendunia, hubungan internasional Indonesia aktif dan isu-isu global, mendukung Palestina dan berupaya menjadi rukun moderasi beragama dunia. Isu kontemporer, munculnya isu seperti gerakan mu'alaf, peran masjid, serta isu-isu sosial seperti kekerasan seksual di pesantren menjadi perhatian. Hal-hal unik yang ada di Indonesia. 1. Halal bihalal. Biasanya halal bihalal dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah tetangga, teman, saudara, dan kerabat. Pada kegiatan ini, setiap orang akan saling memaafkan dan bersalam-salaman. 2. Tradisi sekatan. Tradisi ini dilakukan 1 tahun sekali secara rutin, yaitu setiap tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal atau dalam kalender Jawa disebut sebagai bulan Maulud di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Tradisi sekatan diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus mengenang jasa Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Pada tradisi sekatan akan ada sejumlah rangkaian acara seperti gerebek muludan dan gerebek maulid. 3. Syawalan. Syawalan biasanya dilakukan pada bulan Syawal, yaitu seminggu setelah Idul Fitri. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa tradisi ini disebut Syawalan karena diadakan di bulan Syawal. Pada tradisi ini masyarakat akan membuat ketupat sehingga disebut juga sebagai lebaran ketupat. Walau banyak yang membuat ketupat, namun ada juga yang melakukan tukar-menukar ketupat tersebut. Ada pula juga melakukan syawalan dengan membuat acara berebut ketupat. 4. Tahlilan. Tahlilan merupakan tradisi yang bertujuan untuk menyatakan simpati dan empati kepada keluarga yang tertimpa musibah seperti kematian. Pada tahlilan, sejumlah doa dibacakan bersama-sama dalam hari-hari tertentu setelah kematian seseorang. Hal ini bermaksud untuk mendoakan seseorang yang telah meninggal tersebut. Umumnya tahlilan dilakukan pada malam pertama setelah seseorang meninggal dunia hingga hari ke-7. Selain itu, tahlilan akan kembali dilakukan pada hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000 setelah kematian. 5. Gerebek. Gerebek menjadi salah satu tradisi yang diadakan hingga 3 kali dalam setahun di Yogyakarta. Tradisi gerebek ini biasanya diadakan untuk memperingati Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Setiap tradisi gerebek diawali dengan perangkat gamelan sekatan milik Keraton Yogyakarta.
Sesaji Rewanda. Sesaji Rewanda ini digelar oleh masyarakat Semarang setiap tanggal 3 di bulan Syawal. Tradisi ini juga diadakan untuk mengenang kisah Sunan Kalijaga dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Tidak berbeda jauh dengan tradisi Syawalan di daerah lain, pada tradisi sesaji Rewanda ini juga akan ada gunungan yang berisi aneka makanan, mulai dari buah-buahan, sayur mayur, hingga ketupat. Gunungan tersebut akan diarak dan dibagikan kepada masyarakat. Saat gunungan diarak, akan ada 4 orang yang melakukan tarian dengan kostum monyet. Hal ini melambangkan para sahabat Sunan Kalijaga yang diminta untuk memindahkan kayu jati guna membangun masjid. 7. Jimbungan. Tradisi ini berkembang di Desa Jimbun, Klaten, Jawa Tengah. Tradisi ini merupakan arak-arakan gunung yang berisi ketupat dan berbagainya. Nantinya gunungan ini akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang hadir mengikuti acara tradisi tersebut. Ketupat yang ada pada gunungan pada tradisi Jimbun ini dipercaya memiliki berkah tersendiri bagi orang-orang yang memakannya. Umumnya jimbungan diadakan 6 hari setelah Idul Fitri. 8. Tradisi Tabuik. Tradisi Tabuik merupakan perayaan untuk memperingati Asyura, yaitu gugurnya Imam Husain yang merupakan cucu Muhammad. Kegiatan tersebut dimulai dari mengambil tanah, menebang batang pohon pisang, mataan, mengarak jari, mengarak sorban, tabuik naik pangkek, hoyak tabuik, dan membuang tabuik ke laut. Biasanya tradisi ini mulai dilakukan pada tanggal 1 Muharram dan pada tanggal 10 hingga 15 Muharram.